Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali penonton Jalan Buku Channel. Kembali kita berbincang membahas sebuah novel Ketika Hati Berhimmat yang diangkat dari riwayat hidup seorang Samsudin, seorang birokrat profesional. Kali ini kita akan berbincang lebih jauh dan secara mendalam pada subbab berdiri di ujung sajadah. Belum. Boyen sang ini. Boyen sang bidan. Betul. Oh iya, betul. Ya. Ya. Buayan Sang Bidan kita lanjutkan nanti ya, Ya. para pembaca yang budiman. Ya. Mas Hasan M. Nur, Ya. di sini ada untayan subjudul berdiri di ujung sejadah. Ya. Seolah-olah ketika seseorang itu sudah berdiri di atas sejadah, Ya. semua persoalan akan segera terselesaikan. Apakah semua persoalan Ya. bisa kita selesaikan di atas ujung sejadah? Ya. Ya kan? Artinya di balik itu semua ada sebuah solusi yang sedang bergelayut Ya. di dalam pikiran seseorang yang berdiri di ujung sajadah. Ya. Oleh karena itu saya ingin Ah, meminta penjelasan atau uraian secara lebih jauh dari Ya. Mas Hasan, apa arti dan makna metafor berdiri di ujung ya. sajadah. Jadi sebenarnya begini. Ini semacam metafor yang menggambarkan bahwa Pak Samsudin ketika menghadapi masalah itu dia ingin keluar dari masalah yang sedang dihadapi dan mencoba mengambil jarak sehingga dia mudah memotret masalah itu sehingga dia bisa lebih gampang untuk mencarikan solusinya, kira-kira begitu. Nah, ketika orang bersujud itu sebenarnya gambaran tentang orang yang terlibat dalam masalah, kira-kira begitu. Nah, orang bisa ketika bersujud itu kan tidak bisa kita melihat sajadah itu udah tertutup bagi kita. Ya, pada saat kita bersujud itu apa yang ada di sekitar kita tidak mampu menangkap dengan jelas. Berarti kita lebih fokus Ketika kita terhadap sebuah terhadap masalah yang kita masalah hadapi. kita hadapi. Tapi begitu kita berdiri, itu lebih jelas kita melihat apa yang ada. Detail-detail di permukaan sajadah itu lebih mudah untuk ditangkap. Itu menggambarkan bahwa jika seseorang ingin berpikir solutif, menjadi seorang pemikir solutif, dia harus menarik diri keluar dari problem itu dan dia bisa melihat detail-detail persoalan secara lebih baik sehingga dia lebih gampang mengurai persoalan itu secara lebih akurat, kira-kira begitu. Tapi kalau ketika dia mampu menarik diri dari persoalan, maka dia sebenarnya sedang berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana memilah-milah persoalan yang dihadapi sehingga dia bisa mencari jalan keluar untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat di dalam masalah itu. Nah, itu gambaran tentang judul yang kita kemukakan tadi, berdiri di ujung saja, di ujung saja lah, kira-kira begitu. Nah, itu bagaimana orang diminta untuk berpikir solutif. Kalau dia terlibat di dalam persoalan, agak susah untuk mencari solusi. Nah, sehingga dia harus menarik diri, mengambil jarak dari persoalan itu sehingga dia lebih gampang untuk mengambil langkah-langkah apa yang paling bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan itu. Kira-kira begitu. Iya. Di sini kemudian Anda juga menuliskan tentang upaya seorang sang suhu Ya, mengerti tentang keseimbangan hidup. ya, Itu apa maksudnya? iya. Jadi seorang yang disebut suhu itu dia tidak perlu banyak berkata-kata. Nah, dia tidak perlu banyak berkata-kata, tapi melakukan apa yang dikata-katakan itu. Bahkan seorang suhu itu tidak boleh mengatakan bahwa saya ini seorang suhu. Kalau seorang suhu mengatakan dirinya seorang suhu itu justru belum sampai kesuhuannya, kira-kira begitulah. Makanya di dalam metafor Buya Hamka itu orang yang lebih banyak bicara itu dianggap sebagai baru tahu satu jurus sudah mengaku sebagai pendekar.
Jadi Ya. pertarungan di Bukit Tapabrata itu membuktikan kehebatan seorang suhu berhadapan dengan para pendekar. Para Ya. pendekar kan suka mengaku bahwa dia lebih jago, lebih sakti mandraguna daripada seorang suhu. Maka ketika misalnya metafor yang digambarkan di dalam buku itu ibarat seorang suhu ditantang oleh para pendekar untuk menunjukkan siapa yang lebih sakti dalam pertarungan itu. Jadi kalau kita berpikir solutif itu sebenarnya tidak perlu banyak berkata-kata, tapi orang datang dengan jalan keluar yang bisa diberikan kepada orang untuk menyelesaikan persoalan. Nah, Bang Sam di dalam birokrasi itu lebih banyak mengurai persoalan. Yang rumit itu justru orang lebih banyak bertengkar. Ketika orang bertengkar itulah Bang Sam muncul sebagai penyelesai masalah. Makanya dia selalu dijuluki sebagai dalam tanda petik itu SDSB. Samsudin datang semua beres, kira-kira begitu. Kalau dulu itu sudah mau karena datang semua beres. dulu ada SDSB. Sudah mau datang semua beres, kira-kira begitu. Berarti sebagai seorang tokoh yang solutif. Iya, jadi dia menjadi tokoh yang solutif. Nah, itulah kemudian di dalam gambaran itu dia sebagai suhu berhadapan dengan para pendekar yang lebih banyak meributkan persoalan yang sebenarnya mereka sendiri tidak tahu bagaimana mengatasinya. Iya. Ribut-ribut itulah datang seorang yang bernama Samsudin untuk mencari jalan keluar dari keruwetan itu. Mengapa begitu? Karena mereka sedang bersujud. Bersujud artinya mereka sedang menghadapi masalah, jadi mereka tidak bisa keluar dari masalah itu. Biasanya orang yang terlibat dalam masalah itu susah untuk menyelesaikan masalah. Iya. Yang dia bisa menyelesaikan kalau dia bisa mengambil jarak dari masalah itu. Nah, bangsa mencoba untuk berdiri di atas sajadah untuk melihat detail yang ada di ujung sajadah itu. Ya, di Dia dalam mampu, kehidupan birokrasi yang dilalui oleh Pak Samsudin ini, dia mencoba untuk mengutip dan bahkan sependapat dengan seorang temannya, Dr. Rusdi Zakaria. Ya betul. Dia mencoba mengutip dan sekaligus dia juga mengidentifikasi dirinya. Betul. Dia setuju dengan pendapat Pak Rusdi Zakaria. Itu hal apa yang ingin disampaikan ketika dia mencoba mengidentifikasi terhadap pendapatnya Dr. Rusdi Zakaria? Jadi rata-rata pegawai itu kan bekerja berdasarkan aturan main, berdasarkan SOP. Nah, kalau tidak ada dalam SOP itu mereka tidak berani melakukan mengambil solusi atau mencari jalan keluar dari tindakan itu atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Kadang-kadang bangsa menemukan ini di dalam birokrasi itu. Nah, kenapa ini tidak dikerjakan, Pak? Oh, ini belum ada aturan main yang mengatur kita, Pak. Nah, ketika itulah Pak Rusdi, kira-kira gitu, Bang Rusdi Zakaria itu mengatakan begini, justru tidak ada aturan main itulah kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang justru bisa menjadi pedoman buat orang lain. Iya. Padahal dalam sebuah permainan pun tanpa ada aturan main dia sudah bermain. Iya. Seperti permain domino itu nggak ada aturan. Kalau aturan main itu tidak bisa dijalankan, kata Umar bin Khattab. Dan untuk apa kita bicara aturan main? Kalau aturan main itu tidak bisa dijalankan. Nah, itulah yang gunanya pendapat Pak Rusdi itu mengatakan kalau memang itu tidak bisa dijalankan, ya kita harus cari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Ciptakan aturan baru. Yang mungkin saja itu akan menjadi panduan buat orang lain yang datang belakangan, kira-kira begitu. Jadi tidak berhenti dengan kemacetan itu. Nah, itulah yang disetujui oleh Bang Sam. Jadi Bang Sam memang berpikir solutif itu harus begitu. Ketika satu kemacetan terjadi, tidak boleh berhenti. Kita harus mencari jalan keluar bagaikan air. Kalau tertahan di batu ini, ya dia harus berbelok ke arah untuk mencapai muara, kira-kira begitu. Dia harus berkreasi. Dalam memberikan pilihan-pilihan, solusi-solusi yang memungkinkan ada penyelesaian masalah. Nah, jalan terbaik bagi kita itu bahwa kalau memang macet, bagaimana ini kemacetan itu bisa diurai? Nah, ciptakan sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada, tapi memungkinkan ada pemecahan masalah. Nah, itulah yang dijalankan oleh Bang Sam ketika dia memimpin birokrasi itu sendiri. Wah, kalau gitu itu serius banget. Iya. Seperti ini karena ini bagian dari ngurus negara. Ngurus negara, bagian dari ngurus negara. Jadi memang di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Setiap menghadapi persoalan harus ada
jalan keluar. Dan pasti jalan keluar itu diciptakan oleh Tuhan melalui tangan-tangan kreatif manusianya, kira-kira begitu. Ya, kata kesimpulan akhir apa sebenarnya yang ingin ditekankan di dalam bab Ya. tentang Jadi prinsipnya bahwa orang itu tidak berhenti di satu tempat. Bahwa kita memang akan sampai di titik itu. Tapi kalau masih ada peluang untuk ciptakan titik baru, lakukanlah. Tidak boleh berhenti di satu titik. Karena pada ujungnya titik akhir itu adalah akhir dari kehidupan itu sendiri. Sepanjang hidup masih ada. Besok kiamat, kalau hari ini masih ada bibit yang dipegang di tangan kita, wajib kita menanam. meskipun itu titik-titik noda. Titik noda. Kan mesti berhenti pada titik-titik itu. Iya, kan ada juga titik-titik noda. Ya. Iya, dari titik-titik noda itu bisa juga menimbulkan solusi. Solusi, Ya? betul. Kan begitu. Ya, kan setiap ada musibah, di balik musibah itu ada berkah yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Kira-kira begitu. Ya, begitulah penonton Jalan Buku Channel tentang upaya seorang Samsudin ingin selalu berbuat dan bertindak secara profesional. Ya. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, yaitu tentang Buayan Sang Bidan. Ya. Baik. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.